Halo, perkenalkan nama saya Andri Fauzan, saya dari kelompok 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen pengampu ini Ibu Reni Suryani SHMPD, dan tak lupa juga yang terhormat dan saya banggakan kepada kawan-kawanku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat, iman serta kesehatan di tengah virus pandemi COVID-19, yang dimana mengakibatkan virus ini menjadikan kita yang biasanya kuliah tatap muka, biasanya kita kuliah bertemu di kelas setiap harinya, berubah menjadi kuliah daring atau kuliah online. Salat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Dialah orang panutan nomor 1. Dia juga yang telah mengajarkan kita untuk selalu belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, mulai dari buayan hingga ke layang lahat. Langsung saja terkait dengan pembuatannya video ini adalah untuk mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan, yaitu terkait tentang mata kuliah entrepreneurship. Judul yang kami ambil dalam mata kuliah entrepreneurship itu sendiri yaitu adalah konsep pemasaran entrepreneurship, yang dimana kita akan membahas tentang definisi wirausaha, fungsi dan peran wirausaha, serta tujuan dan manfaat kewirausahaan. Adapun puncak pembahasan kita kali ini yaitu adalah apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran dalam bidang kewirausahaan, dan apa saja sih sebenarnya konsep pemasaran dalam bidang kewirausahaan. Mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, di sini yang pertama akan kami bahas adalah tentang definisi kewirausahaannya sendiri. Apa sih itu kewirausahaan? Kenapa orang melakukan kewirausahaan? Di sini dijelaskan bahwa kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang perkembangan atau pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko. Kenapa akhirnya orang berwirausaha atau berani melakukan suatu wirausaha? Karena dia memiliki sikap yang berani untuk mengambil suatu resiko dalam kewirausahaan, lalu dia berani untuk dan siap jika usahanya yang dilakukan belum memiliki nilai atau perhatian di pasar atau dalam pasarannya. Nah, dalam berwirausaha itu sendiri juga memiliki fungsinya itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara mikro, seorang wirausaha itu mempunyai 2 peran, yaitu satu sebagai planner dan yang satu adalah sebagai inovator atau penemu. Nah, peran wirausaha secara makro adalah dan fungsi secara makro adalah pemerataan, menciptakan kemakmuran dan pemerataan perekonomian dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara. Dalam kewirausahaan itu sendiri juga pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, lalu mewujudkan kemampuan wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
lalu membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Kehadiran wirausaha itu sendiri dalam masyarakat juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah menjadi adanya lapangan pekerjaan, berusaha memberikan bantuan kepada orang lain, dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuan sang wirausaha itu sendiri. Lalu menambah daya tampung tenaga kerja, lalu memberikan contoh bagaimana bekerja keras dan tekun sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, dan pemeliharaan lingkungan kesejahteraan. Salah satu konsep dalam pemasaran itu sendiri adalah persyaratan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, dalam kewirausahaan itu juga ada beberapa konsep pemasaran. Beberapa diantaranya adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, lalu konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Oke, terima kasih kepada kawan saya yang telah memaparkan terkait apa itu dengan definisi wirausaha, fungsi dan peran wirausaha, serta tujuan dan manfaat kewirausahaan, dan juga bahasan pokok kita, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran dalam bidang kewirausahaan, serta apa saja konsep pemasaran dalam bidang kewirausahaan. Saya ingin sedikit menambahkan terkait apa yang sudah dipaparkan, yaitu tentang apa saja konsep pemasaran dalam bidang kewirausahaan. Yang dimana konsep tersebut menjelaskan ada 5 bahasanya. Ini pertama adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, serta konsep pemasaran holistik. Adapun konsep produksi itu sendiri adalah konsep ini berorientasi pada proses produksi atau operasional. Kalau pengertian dari konsep produk, ya ini adalah konsep pemasaran yang beranggapan konsumen lebih menghendaki produk-produk yang dimiliki atau memiliki kualitas atau fitur penampilan superior, kinerja yang bagus dalam bidang jasa, dan lain sebagainya. Kalau terkait tentang konsep penjualan, konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, di mana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen umumnya menunjukkan keengganan atau penolakan untuk membeli, sehingga harus membujuk atau meyakinkan kepada pembeli itu sendiri. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu sendiri berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik ini merupakan suatu pendekatan terhadap suatu pemasaran yang mencoba mengakui dan mendamaikan lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf kekurangan dari diri kami pribadi.